Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, gembira, dan semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lengkap mengenai pengertian air, pengertian siklus air beserta rincian prosesnya, manfaat hujan bagi makhluk hidup, kegiatan negatif dan positif manusia yang mempengaruhi siklus air, dan juga cara menghemat air. Yang pertama, apa itu air? Air merupakan zat cair yang ada di permukaan bumi dan paling banyak jumlahnya di bumi. Air juga sangat dibutuhkan bagi kelangsungan makhluk hidup. Lalu, tahukah kalian, hampir 2/3 dari seluruh permukaan bumi ditutupi oleh air loh, di mana sekitar 70% air terdiri dari 97,5% air asin dan 2,5% air tawar. 2,5% air tawar itu terdiri dari air danau, es di kutub, sungai, dan air di tanah. Tapi, seperti yang kita tahu, meski digunakan secara terus-menerus, air di permukaan bumi tidak pernah habis. Mengapa? Itu karena adanya siklus air. Lalu, apa itu siklus air? Siklus air atau yang disebut juga siklus hidrologi merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Adapun tahapannya yaitu terdiri dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Lalu, apa sajakah pengertian dari tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita bahas mulai dari evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, setelah ada penguapan dari air tadi, di darat juga ada penguapan yang bernama transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata dan kulitnya. Lalu, uap air akibat penguapan-penguapan tadi akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Dan proses ini dinamakan kondensasi. Lalu, setelah awan semakin memberat, terjadilah peristiwa presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu, setelah hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, yaitu proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Air yang sudah meresap ke tanah dapat menjadi sumber air bagi tanaman, sumber air bawah tanah, serta dapat berkontribusi pada aliran air ke sungai, rawa, dan danau. Nah, sekarang setelah mengetahui tahapan-tahapan dalam siklus air, kita akan membahas apa saja manfaat hujan bagi makhluk hidup ya. Manfaat hujan bagi makhluk hidup secara garis besar yaitu yang pertama, cadangan air dalam tanah, lalu ada juga sumber air minum atau untuk membersihkan tubuh bagi hewan. Selanjutnya, sebagai bahan tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan. Lalu, keperluan manusia, antara lain minum, mandi, membersihkan peralatan, dan pembangkit listrik. Lalu, yang terakhir, siklus air juga mempengaruhi kelembapan, suhu, udara, dan iklim di bumi. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Kita mulai dengan kegiatan negatif ya. Yang pertama adalah pembangunan lantai beton. Permukaan tanah yang ditutup aspal atau beton dan dibangun perumahan serta gedung bertingkat dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Yang kedua, pencemaran udara. Asap pabrik dan kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas buangan yang mencemari udara, seperti gas sulfat dan nirat.
Zat-zat pencemar ini bereaksi dengan uap air di atmosfer dan turun sebagai hujan. Hujan asam berbahaya karena mencemari air di permukaan bumi, merusak tumbuhan, dan melapukan batuan. Yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah dapat mengurangi cadangan air tanah. Hal itu juga dapat berakibat menurunnya permukaan tanah. Lalu, ada penggundulan hutan. Penggundulan hutan menyebabkan berkurangnya jumlah pohon, sehingga jumlah air yang tersimpan di tanah juga berkurang. Hutan yang gundul akan mengurangi kemampuan tanah menyerap air dan dapat menimbulkan tanah longsor. Lalu selanjutnya, kegiatan positif manusia yang mempengaruhi siklus air, seperti reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Manusia menanam tumbuhan di berbagai tempat untuk membantu menjaga daur air dan kadar pelepasan uap air melalui transpirasi tanaman ke atmosfer. Lalu ada juga menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air ini dapat dilakukan dengan cara mematikan keran air saat tidak digunakan, menampung air hujan, menggunakan air secukupnya, dan menggunakan air kembali untuk tujuan lain. Lalu, ada juga memperbanyak daerah resapan air. Meningkatkan daerah resapan air agar air hujan dapat masuk ke dalam tanah. Lalu, mencegah pencemaran air dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Mencegah pencemaran air, mencegah masuknya polutan ke dalam daur air, dan menjaga keseimbangan siklus air. Selanjutnya, memperbanyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau membantu menjaga siklus air dengan menyerap air hujan, mengurangi risiko banjir, dan meningkatkan kualitas air. Lalu, bagaimana ya cara menghemat air? Yang pertama yaitu dengan mematikan keran air saat menggosok gigi, mencuci muka, atau mencuci piring. Lalu, yang kedua, menyiram tanaman pada pagi atau sore hari agar tidak banyak air menguap karena panas matahari. Gunakan air beras untuk menyiram tanaman. Lalu, yang ketiga, mandilah dengan pancuran. Karena mandi dengan berendam dan menggunakan gayung lebih boros air. Lalu yang keempat, jika mencuci pakaian dengan tangan, gunakan 3 ember. Ember pertama untuk merendam dan menyabun, ember kedua untuk membersihkan, dan ember ketiga untuk membilas. Yang kelima, jika mencuci menggunakan mesin cuci, operasikan mesin cuci dengan beban cucian penuh. Yang keenam, mencuci sepeda atau motor dan mobil dengan lap dan ember. Yang ketujuh, cek dan perbaiki apabila ada pipa yang bocor. Baik, anak-anak hebat, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang materi pengertian air, siklus air, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air, dan cara menghemat air. Sampai jumpa anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.